Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi Reski. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pengoperasian AutoCAD. Dasar-dasar pengoperasian AutoCAD yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai line, poligon, garis yang berlebih, persegi, lingkaran, dan multiline. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah line. Cara membuat line beserta dimensinya. Yang pertama, ketik line atau L atau klik icon line. Yang kedua, klik kiri mouse di drawing area. Yang ketiga, tekan F8 pada keyboard untuk membuat garis lurus secara vertikal atau horizontal. Yang keempat, arahkan mouse atau pointer ke kiri atau kanan. Yang kelima, ketik angka sesuai yang diinginkan. Yang keenam, tekan enter. Dan line yang diinginkan sudah terbentuk. Untuk memberikan dimensi, berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama adalah klik tab menu Annotate. Ini. Kemudian pilih Dimension. Dan pilih Linear. Atau ketik pada command line dimline, kemudian tekan enter. Yang kedua, klik titik 1 sebagai awal pengukuran. Misalnya titik satunya di sini. Dan pastikan pada endpoint. Kemudian klik titik 2, misalnya di sini, sebagai akhir pengukuran. Klik lokasi penempatan dimensi. Maka dimensi akan terbentuk seperti ini. Yang kedua, poligon. Cara membuat poligon lebih dari 5 sisi beserta dimensinya. Langkah pertama, klik ikon poligon yang ada di samping kiri layar atau bisa juga dengan mengklik draw di menu bar lalu pilih dan klik poligon. Setelah itu tentukan jumlah sisi yang Anda inginkan. Saya memberikan contoh 6 buah sisi seperti yang terlihat pada gambar di samping, seperti ini. Silahkan tentukan titik awal di mana Anda ingin membuat poligon. Klik di mana saja Anda ingin menempatkan poligon. Setelah mengklik, maka akan muncul 2 pilihan. Anda bisa memilih apa saja dari kedua pilihan tersebut. Pilihan pertama adalah Inscribe in Circle, yaitu metode untuk membuat poligon dengan cara meletakkan titik awal di dalam lingkaran bantu. Sedangkan pilihan kedua adalah Circumscribed About Circle, yaitu metode membuat poligon dengan cara meletakkan titik awal di luar lingkaran bantu. Yang dimaksud dengan lingkaran bantu di sini adalah lingkaran khayalan yang tidak nyata. Setelah itu, tahan dan klik saja dan jadilah bentuk yang diinginkan. Untuk memudahkan pembuatan dimensi pada poligon, terlebih dahulu buatlah line pada poligon. Setelah itu, klik tab menu Annotate, kemudian Dimension dan pilih Align, atau ketik pada command line Dimalign, kemudian tekan enter. Kedua, klik titik 1 sebagai awal pengukuran, pastikan pada endpoint. Yang ketiga,
klik titik 2 sebagai akhir pengukuran. Yang keempat, klik pada lokasi penempatan dimensi. Maka dimensi sudah terbentuk. Yang ketiga, garis yang berlebih. Cara memotong garis yang berlebih. Memotong garis menggunakan trim. Ketik TR pada keyboard, kemudian tekan Enter atau Space 2 kali pada keyboard. Kemudian pilih garis yang ingin dipotong, tekan Enter, maka garis akan terpotong. Menghapus garis menggunakan Erase. Blok garis yang ingin dihapus, ketik E pada keyboard kemudian tekan Enter atau Space pada keyboard, maka garis akan otomatis terhapus. Yang keempat, persegi dan dimensinya. Cara membuat persegi beserta dimensinya. Membuat kotak persegi dengan dimensi yang ditentukan menggunakan koordinat Kartesius. Yang pertama, ketik perintah rect, kemudian Enter. Yang kedua, klik bebas pada layar AutoCAD. Yang ketiga, ketik add 10,5, kemudian Enter. Maka terbentuklah persegi dengan ukuran 10 kali 5. Catatannya di sini adalah add 10,5 artinya 10 koordinat 10 ke arah koordinat positif X dan 5 ke arah koordinat positif Y. Pemisah antara X dan Y adalah harus tanda koma, bukan titik. Untuk memberikan dimensi, maka langkah-langkahnya yang pertama adalah klik tab menu Annotate, kemudian Dimension, pilih linear atau klik pada command line dim line, kemudian tekan Enter. Yang kedua, klik titik 1 sebagai awal pengukuran, pastikan pada endpoint. Yang ketiga, klik titik 2 sebagai akhir pengukuran. Yang keempat, klik pada lokasi penempatan dimensi, maka dimensi akan terbentuk. Misalnya dimensinya itu seperti ini, 10 dan 5. Yang kelima, lingkaran dan dimensinya. Cara membuat lingkaran beserta dimensinya. Yang pertama, ketik C, kemudian Enter, dan itulah shortcut keyboard AutoCAD untuk membuat lingkaran, atau klik di toolbar Circle. Tentukan titik pusat lingkaran, kemudian klik pada sembarang display saja. Kemudian, biasanya untuk metode pertama yang aktif adalah metode radius. Jadi langsung saja masukkan ukuran jari-jari lingkaran yang akan digambar. Misalnya dalam contoh saya memasukkan ukuran radius 50 mm. Lalu tekan Enter dan hasilnya akan pas sesuai yang Anda masukkan. Seperti dari contoh gambar berikut ini terlihat ukuran 10. Jika dari langkah ketiga saya memasukkan jari-jari lingkaran dengan ukuran 50 mm. Untuk mempermudah memberikan dimensi, maka kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu. Kemudian klik tab menu Annotate, kemudian pilih Dimension, Align, atau ketik pada command line Dim Align, kemudian tekan Enter.
Yang kedua, klik titik 1 sebagai awal pengukuran, pastikan pada endpoint. Yang ketiga, klik titik 2 sebagai akhir pengukuran. Yang keempat, klik pada lokasi penempatan dimensi, maka dimensi sudah terbentuk. Oke, yang keenam atau yang terakhir, multi-line. Cara membuat multi-line dengan ketebalan tertentu. Yang pertama, ketik ML atau multi-line, lalu enter atau klik menu bar draw, pilih multi-line. Yang kedua, atur skala dari multi-line dengan cara ketik S, skala, kemudian enter. Yang ketiga, masukkan nilai skala lalu enter unit satuan ukuran gambar. Yang keempat, ketik J, justification, lalu enter. Yang kelima, ketik T, top, sebagai titik acuan di garis teratas. Z sama dengan 0 sebagai titik acuan garis bawah, B atau B, button, sebagai titik acuan garis bawah. Di sini saya akan menggunakan titik acuan Z atau 0 karena ukuran yang akan saya gunakan nantinya dari garis AS. Yang keenam, pada bagian drawing area, klik titik pertama lalu beri ukuran atau langsung dengan mengklik titik kedua dengan menggunakan mouse lalu enter untuk mengakhiri. Yang ketujuh, objek multiline telah terbentuk. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari dasar-dasar pengoperasian AutoCAD. Terima kasih atas perhatiannya. Salam arsitektur.